24 Oktober diperingati sebagai Hari Dokter Nasional yang identik dengan hari jadi Ikatan Dokter Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan IDI. Pada tahun-tahun sebelumnya, Hari Dokter Nasional diperingati dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kedokteran dan kesehatan. Kata dokter berasal dari bahasa Latin, yaitu docere yang artinya mengajar. Dahulu, sebutan dokter digunakan sebagai gelar terhormat selama lebih dari 1000 tahun di Eropa. Istilah dokter dalam konteks medis ialah semua profesional medis yang sudah memiliki lisensi untuk praktik dalam seni penyembuhan penyakit. Sejarah Hari Dokter Nasional tidak lepas dari terbentuknya IDI pada tahun 1950. Perkumpulan dokter pertama kali ialah pada tahun 1911 dengan nama Vereniging van Indische Artsen. Selama kurang lebih 15 tahun berkiprah sebagai tenaga medis, organisasi ini akhirnya mengalami perubahan nama menjadi Vereniging van Indonesische Geneeskundigen atau disingkat dengan IVG. Tahun 1940, FIG mengadakan kongres di Solo. Kongres tersebut menugaskan Profesor Dr. Bahdar Johan untuk membina dan memikirkan istilah baru dalam dunia kedokteran. 3 tahun berselang, pada masa pendudukan Jepang, FIG dibubarkan dan diganti menjadi Jawa Izi Hokokai. Selanjutnya, pada 30 Juli 1950, atas usul Dr. Seni Sastromi Jojo, PB Pertabin, Persatuan Tabib Indonesia, dan DPPDI, Perkumpulan Dokter Indonesia, mengadakan satu pertemuan yang menghasilkan Muktamar Dokter Warga Negara Indonesia atau PMDWNI yang diketuai oleh Profesor Dr. Bahdar Johan. Puncaknya pada tanggal 22 sampai 25 September 1950. Muktamar Ikatan Dokter Indonesia diselenggarakan di Desa Park dan diresmikan pada bulan Oktober. Pada muktamar IDI tersebut, Dr. Andas Suwarno Prawodiharjo dipilih menjadi ketua umum IDI pertama. Jauh sebelum ini dibentuk, banyak dokter-dokter yang lain pun yang sudah mencatat diri sebagai pejuang kemanusiaan. Nama-nama tersebut yaitu Dr. Andas Sutomo, kedua Dr. Wahidin Sudirohusodo, ketiga Tecipto Mangunkusumo. Dalam sejarah, tidak hanya sebagai memerangi penyakit, tetapi juga sebagai pejuang untuk memerangi penjajahan. Jika kita berkaca pada zaman kemerdekaan, momentum kedokteran Indonesia dikeluarkan oleh Gubernur nomor 22 tentang penyelenggaraan kedokteran di Indonesia pada tanggal 2 Januari 1849. Didirikannya Sekolah Pendidikan Kedokteran di Indonesia disebabkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang kewalahan dalam menangani wabah malaria. Sebanyak 12 orang siswa diluluskan setelah menempuh pendidikan selama 2 tahun. Walaupun mereka lulus dengan gelar dokter, tetapi mereka hanya dipekerjakan sebagai mantri cacar. Akhirnya, setelah melalui perjalanan panjang, pada tahun 1898 didirikan Sekolah Kedokteran yang sebenarnya dengan nama Stovia. Dari situlah terlahir dokter-dokter pejuang kemerdekaan. Salah satunya ialah Dr. Sutomo bersama Gunawan Mangunkusumo, Cipto Mangunkusumo, dan RT Aryo Tirto Kusumo mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo. Para pendiri Budi Utomo merasa untuk bisa lebih maju, maka bidang yang harus menjadi perhatian utama adalah pendidikan dan pengajaran. Organisasi ini punya motif sebagai sebuah organisasi modern, yaitu punya pemimpin, ideologi, dan anggota yang jelas. Motif itu diikuti oleh banyak organisasi lain yang membawa pengaruh kepada perubahan sosial politik. Selanjutnya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, Dowes Dekar, dan Suardi Suryaningrat, 3 tokoh intelek pendiri Indich Party. Pendirian partai ini bertujuan untuk mempersiapkan kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka. Mengusung semboyan Hindia for Hindia yang berarti Indonesia hanya diperuntukkan orang-orang yang menetap dan bertempat tinggal di Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa memandang apapun jenis bangsanya. Hindia adalah sebutan Indonesia pada masa pergerakan nasional.
Lalu, apa sikap kita? Kita mempunyai dua pilihan. Kalau yang kita lakukan adalah panik, seruduk sana-sini, tidak mengikuti instruksi, mudah termakan informasi yang tidak benar, dan ikut menyebarkan informasi tanpa diklarifikasi, maka itu akan memperburuk situasi. Yang seharusnya kita lakukan adalah tetap tenang dan waspada, jaga diri, jaga kesehatan, dan mengecek ulang informasi-informasi yang didapat, serta percaya sepenuhnya kepada tim medis yang berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi wabah ini. Kita juga harus tetap optimis. Masker memang berguna, tetapi ada yang lebih efektif daripada penggunaan masker, yaitu menjaga kebersihan diri sendiri. Kita harus mencuci tangan sesering mungkin dengan air sabun, tidak memegang mata, hidung, mulut dengan tangan secara langsung, dan menutup mulut saat batuk dan bersin. Kita juga harus membersihkan benda-benda yang sering disentuh. Dan jangan lupa memeriksa dan melapor diri jika ada gejala corona. Ini bukan hanya tugas beberapa orang saja. Tetapi ini adalah tugas kita semua sebagai masyarakat Indonesia dimanapun kita berada. Kuatkan imun, kuatkan iman. Bukan hanya mengandalkan kekuatan manusia saja, Tetapi juga berdoa dan percaya bahwa Yang Maha Kuasa juga akan menjaga dan melindungi kita. Percaya bahwa semua akan baik-baik saja, dan percaya bahwa Indonesia bisa melawan corona.